Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang analisis laporan keuangan. Yang pertama, pengertian analisis laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui gambaran tentang posisi suatu keuangan pada perusahaan serta hasil-hasil yang diperoleh oleh perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi data keuangan antara pengelola perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dipaparkan beberapa pengertian laporan keuangan oleh para ahli, yaitu antara lain 1. Munawir. Pada dasarnya laporan keuangan adalah proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubung dengan posisi keuangan dan hasil operasi yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. 2. SAK. Standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara, seperti misalnya laporan arus kas, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 3. Sopyan S. Harahap. Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Tujuan analisis laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan kepada suatu perusahaan. 7. Tujuan analisis laporan keuangan yaitu 1. Menginformasikan jenis dan jumlah harta. 2. Menginformasikan jenis dan jumlah modal. 3. Menginformasikan pendapatan. 4. Menginformasikan jenis dan jumlah pengeluaran. 5. Menginformasikan perubahan. Yang ke-6. Merefleksikan kinerja manajemen. Yang ke-7. Menginformasikan catatan laporan keuangan. Intinya, laporan keuangan itu mampu memberikan informasi keuangan kepada suatu perusahaan, baik itu dari dalam maupun dari luar, yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan tersebut. Selain itu, terdapat tujuan lain dari lembaga keuangan yang tidak kalah pentingnya. Nah, yang pertama yaitu bisa dipakai sebagai pembanding dengan entitas lain yang sejenis mengenai hasil yang berhasil mereka raih. Nah, yang kedua yaitu melakukan penilaian terhadap kinerja manajemen perusahaan. Yang ketiga yaitu mengetahui berbagai macam langkah perbaikan di masa yang akan datang berdasarkan hasil analisis terhadap posisi keuangan. Yang keempat yaitu mengetahui berbagai kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima yaitu mengetahui kekurangan atau kelebihan dari perusahaan. Dan yang terakhir yaitu menilai kewajaran dari laporan keuangan yang telah disajikan. Bentuk laporan keuangan. Yang pertama itu ada neraca, terdiri atas 3 bagian. 1. Aktiva atau aset. Kasmir menyatakan, aktiva merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu. Yang kedua itu ada hutang atau kewajiban. Kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada modal atau equity. Komponen terakhir dari neraca adalah modal sendiri, yaitu selisih dari aktiva dengan kewajiban atau hutang. Yang kedua, laporan rugi laba. Laporan rugi laba adalah laporan yang memberikan informasi tentang komposisi keuangan penjualan, harga pokok, dan biaya-biaya perusahaan selama suatu periode tertentu. Melalui laporan rugi laba dapat diketahui jumlah keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dialami oleh perusahaan selama periode tertentu tersebut. Untuk laporan rugi laba yang biasa digunakan yang pertama bentuk single step,
yaitu gabungan dari jumlah seluruh penghasilan baik pokok atau operasional maupun di luar pokok atau non-operasional dijadikan satu, kemudian jumlah biaya pokok dan di luar pokok juga dijadikan satu. Kedua, bentuk multiple step, yaitu pemisahan antara komponen usaha pokok atau operasional dengan di luar pokok atau non-operasional. Dan ada pula kegiatan perusahaan PT Semen Indonesia yang merupakan industri berskala besar yang bergerak dalam bidang pertambangan dan menghasilkan produk semen. PT Semen Indonesia yang sebelumnya bernama PT Semen Gresik bergerak di bidang industri persemenan. Dalam lingkup pasar domestik, PT Semen Indonesia berhadapan dengan kompetitor yang merupakan perpanjangan dengan perusahaan semen global. PT Semen Indonesia mampu mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar domestik dengan market share lebih dari 40%. Perseroan menawarkan produk dan jasa di dalam dan di luar negeri dengan menekankan strategi direct to customer, yakni memaksimalkan keunggulan utama perseroan untuk melakukan konsolidasi di produk domestik. Dilihat pada tabel neraca PT Semen Indonesia Persero Tbk, di mana pada akun jumlah total ekuitas pada tahun 2013, 2014, dan 2015, PT Semen Indonesia Persero Tbk yaitu mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2013 jumlah total ekuitas yang didapatkan yaitu sekitar Rp21.803.975.875 sedangkan pada tahun 2014 jumlah total ekuitas yang didapatkan oleh PT Semen Indonesia Persero Tbk yaitu sekitar Rp25.490.004. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah total ekuitas yang didapatkan oleh PT Semen Indonesia Persero Tbk yaitu sekitar Rp27.440.798.401. Sedangkan dilihat dari tabel laporan laba rugi PT Semen Indonesia Persero Tbk yaitu pada akun laba rugi per saham dilusian atau satuan penuh, di mana pada tahun 2013, 2014, dan 2015 laporan laba rugi PT Semen Indonesia Persero Tbk yaitu Rp0. Gross profit margin. Pada tahun 2013, gross profit margin PT Semen Indonesia Tbk sebesar 0,45%. Hal ini berarti perusahaan mendapat laba kotor yang nilainya 0,45% dari total penjualan. Semakin besar nilai rasionya, maka semakin besar profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Pada tahun 2014, gross profit margin mengalami penurunan dari 0,45% pada tahun 2013 menjadi 0,43% pada tahun 2014. Hal ini berarti perusahaan mendapat laba kotor yang nilainya 0,43% dari total penjualan yang mengalami penurunan. Pada tahun 2015, gross profit margin mengalami penurunan lagi, yaitu dari 0,43% pada tahun 2014 menjadi 0,40% pada tahun 2015. Hal ini berarti perusahaan mendapat laba kotor yang nilainya 0,40% dari total penjualan yang mengalami penurunan. B. Net profit margin. Pada tahun 2013, net profit margin PT Semen Indonesia Persero Tbk sebesar 21,8%. Hal ini berarti perusahaan mendapat laba bersih yang nilainya 21,8% dari total penjualan. Semakin besar nilai rasionya, maka semakin besar pula profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Artinya semakin besar laba bersih yang diperoleh perusahaan. Pada tahun 2014, net profit margin mengalami penurunan lagi dari 21,8% pada tahun 2013 menjadi 20,6% pada tahun 2014. Hal ini berarti perusahaan mendapat laba bersih yang nilainya 20,6% dari total penjualan yang mengalami penurunan. Nah, pada tahun 2015 lagi, net profit mengalami penurunan lagi dari 20,6% pada tahun 2014 menjadi 16,7% pada tahun 2015.
Hal ini berarti perusahaan mendapat laba bersih yang dimilikinya 16,7% total penjualan yang mengalami penurunan. Return on Asset atau yang disebut dengan ROA. Pada tahun 2013, ROA PT Semen Indonesia sebesar 17,3%. Semakin tinggi presentasi rasio ini, semakin baik penggunaan aset secara efisien. Tahun 2014, ROA mengalami penurunan dari 17,3% menjadi 16,2%. Return on Equity atau yang disebut dengan REO. Pada tahun 2013, REO PT Semen Indonesia sebesar 24,5%. Semakin tinggi presentasi yang diperoleh perusahaan, menunjukkan semakin tinggi pengelolaan modal perusahaan. Perusahaan mengalami penurunan dari 24,5% pada tahun 2013 menjadi 22%